Pujian mengejutkan dari pelatih Tanzania, kiper muda Indonesia ini siap menggemparkan dunia. Pernyataan mengejutkan Sintayong, jangan harap kemenangan melawan Tanzania, fokus pada laga krusial. Mengapa Sintayong bungkam soal kondisi rumput SUGBK? Jawabannya mengejutkan. Asnawi bongkar rahasia di balik pentingnya duel timnas Indonesia versus Tanzania. Ini yang harus Anda tahu. Keputusan mengejutkan duel Indonesia versus Tanzania hanya jadi latihan, poin FIFA hilang. Sintayong ungkap rahasia, inilah dua keuntungan besar mengubah laga Indonesia versus Tanzania menjadi training match. Rahasia terungkap. Sintayong belum analisa Tanzania, apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Pujian mengejutkan dari pelatih Tanzania, kiper muda Indonesia ini siap menggemparkan dunia. Pelatih timnas Tanzania, Ahmad Sulaiman, memberikan pujian yang penuh semangat terhadap penjaga gawang Indonesia, Hernando Ari. Setelah menyaksikan beberapa pertandingan skuad Garuda, Sulaiman terkesan dengan performa luar biasa sang kiper. Tanzania akan menghadapi timnas Indonesia dalam laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, (2 Juni 2024. Pertandingan ini menjadi bagian dari persiapan kedua tim menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia fokus pada zona Asia dan Tanzania pada zona Afrika. Meskipun laga ini tidak akan mempengaruhi peringkat FIFA, Sulaiman menilai uji coba ini memberikan keuntungan besar bagi kedua tim. Ini penting bagi kami untuk mendapatkan persiapan yang bagus, ujar Sulaiman dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (1 Juni 2024). Sulaiman yang berusia 53 tahun mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia akan memberikan pengalaman berbeda bagi timnya setelah sebelumnya melawan tim-tim Eropa. Dengan penuh antusiasme, Sulaiman menyatakan telah memantau dan menganalisa pertandingan timnas Indonesia, menyoroti beberapa pemain berbakat terutama Hernando Ari. Hernando Ari, penjaga gawang bernomor punggung 23, disebut Sulaiman sebagai kiper yang luar biasa. Sulaiman terkesan dengan penampilan Hernando, baik bersama timnas U-Strip 23 Indonesia maupun dalam pertandingan-pertandingan lainnya. Saya tahu ada penjaga gawang yang sangat bagus, mungkin sebelumnya di tim U23, kata Sulaiman. Hernando Ari, andalan Sintayong di posisi kiper, telah menunjukkan performa gemilang selama Piala Asia U23 2024 dan Playoff Olimpiade 2024. Penampilan cemerlangnya membuatnya mendapat banyak pujian, termasuk dari pelatih Tanzania ini. Pujian ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi timnas Indonesia dan Hernando Ari yang terus menunjukkan kualitasnya di kancah internasional. Pernyataan mengejutkan Sintayong, jangan harap kemenangan melawan Tanzania, fokus pada laga krusial. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, membuat pernyataan dramatis yang mengejutkan menjelang pertandingan melawan Tanzania.
Dalam konferensi pers yang penuh ketegangan, pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan bahwa kemenangan bukanlah fokus utama saat menghadapi Tanzania. Shin Tae-yong menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah meningkatkan kebugaran fisik para pemain. Dia berharap laga uji coba ini bisa membantu mempersiapkan para pemainnya untuk pertandingan penting melawan Irak. Pertandingan melawan Tanzania dijadwalkan berlangsung di Stadion Madia, Jakarta, Minggu (2 Juni 2024). Skuad Garuda akan menghadapi ujian sebenarnya ketika bertemu Irak pada 6 Juni 2024 dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan agar dapat melangkah ke babak berikutnya. Untuk pertandingan besok lebih penting meningkatkan performa pemain lewat uji coba ini, kata Shin Tae-yong. Fisik pemain juga supaya bisa bermain 90 menit penuh saat melawan Irak daripada melihat hasil besok seperti apa, tambahnya dengan nada serius. Shin Tae-yong menegaskan kembali bahwa fokusnya adalah pada laga melawan Irak. Dia meminta para supporter untuk tidak terlalu memperhatikan hasil pertandingan melawan Tanzania, terutama karena timnas tidak akan bermain dengan kekuatan penuh. Semua fokus itu pada tanggal 6 lawan Irak, karena banyak pemain yang istirahat dan liburan juga, jelasnya. Pelatih berusia 54 tahun ini mengingatkan bahwa timnas Indonesia masih memiliki satu pertandingan penting lagi setelah melawan Irak, yaitu melawan Filipina. Pertandingan ini bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk memastikan diri lolos jika mereka kalah dari Irak. Beruntung, kedua pertandingan tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan Indonesia sebagai tuan rumah. Dengan pernyataan yang mengejutkan ini, Shin Tae-yong membawa aura ketegangan dan antisipasi menjelang laga-laga penting bagi timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Mengapa Shin Tae-yong bungkam soal kondisi rumput SUGBK? Jawabannya mengejutkan. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengejutkan banyak pihak dengan keputusannya untuk tidak berkomentar mengenai kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta. Padahal, stadion tersebut akan menjadi arena bagi dua laga penting timnas Indonesia dalam putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024. Kekhawatiran mengenai kondisi rumput GBK semakin meningkat setelah stadion tersebut digunakan untuk menggelar konser musik dari grup asal Korea Selatan, NCT. Sebelumnya, saat timnas Indonesia menghadapi Vietnam pada Maret lalu, kondisi rumput GBK juga menjadi sorotan tajam dari publik. Namun, ketika ditanya tentang hal ini, Shin Tae-yong memilih untuk tidak memberikan komentar. Pelatih berusia 53 tahun ini menyatakan bahwa ia belum bisa memberikan jawaban pasti karena belum melihat langsung kondisi rumput stadion tersebut. Saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena saya belum melihat langsung, ungkap Shin Tae-yong kepada media di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (1 Juni 2024). Meski belum melihat secara langsung, Shin mengamati bahwa perawatan rumput GBK tampaknya cukup baik. Dari kamar hotel tempatnya menginap, ia melihat lampu stadion menyala setiap malam, indikasi bahwa rumput sedang dirawat dengan intensif. Memang GBK kelihatan dari kamar hotel saya, jadi saya melihat siang malam dan sepertinya dikontrol biar semakin baik, tambahnya.
Sebelum menghadapi Irak dan Filipina, timnas Indonesia akan melawan Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu dalam kurung 2 Juni 2024. Dalam laga uji coba ini, Shin Tae-yong lebih fokus pada peningkatan performa tim daripada hasil akhir pertandingan. Ia berencana mencoba banyak pemain dan melakukan beberapa pergantian untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menghadapi laga-laga krusial mendatang. Dengan keputusan untuk tidak berkomentar mengenai kondisi rumput GBK, Shin Tae-yong berhasil menambah aura misteri dan ketegangan menjelang pertandingan-pertandingan penting timnas Indonesia. Bagaimana kondisi rumput GBK sebenarnya? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap performa skuad Garuda? Hanya waktu yang akan menjawab. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life. Asnawi bongkar rahasia di balik pentingnya duel timnas Indonesia versus Tanzania. Ini yang harus Anda tahu. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam menyampaikan pesan penuh harapan mengenai laga uji coba melawan Tanzania. Duel yang dijadwalkan pada Minggu dalam kurung 2 Juni 2024 di Stadion Madia, Jakarta, ini dinilai sangat penting oleh Asnawi. Meski hanya laga uji coba, Asnawi menegaskan bahwa pertandingan melawan Tanzania memberikan manfaat besar bagi persiapan timnas Indonesia sebelum bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk pertandingan besok tentunya sangat penting buat kami, ujar Asnawi. Karena untuk mematangkan persiapan kita di kualifikasi Piala Dunia nanti tanggal 6 dan 11 itu penting buat Indonesia untuk melaju ke round berikutnya, tambahnya. Skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024. Peluang Indonesia untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Saat ini timnas Indonesia berada di peringkat kedua grup F dengan 7 poin, di bawah Irak yang memimpin dengan 12 poin. Vietnam menempati peringkat ketiga dengan 3 poin, sementara Filipina berada di dasar klasemen dengan 1 poin. Timnas Indonesia hanya memerlukan 1 kemenangan lagi untuk memastikan langkah ke babak berikutnya. Asnawi juga memberikan kabar baik tentang kondisi tim. Meskipun beberapa pemain belum bergabung, semua pemain yang telah hadir dalam kondisi fit dan siap bertanding. Jadi memang ada beberapa pemain yang belum hadir, kata Asnawi. Tapi semua pemain yang hadir di beberapa hari ini semua sudah persiapan dan dalam kondisi yang baik, tuturnya dengan penuh keyakinan. Dengan semangat dan optimisme, Asnawi dan timnas Indonesia siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan uji coba melawan Tanzania sebagai bagian dari persiapan mereka menuju sukses di kualifikasi Piala Dunia. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Keputusan mengejutkan duel Indonesia versus Tanzania hanya jadi latihan, poin FIFA hilang. Dalam sebuah perkembangan dramatis, Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji mengumumkan bahwa laga antara timnas Indonesia melawan Tanzania berubah status menjadi sekadar uji coba biasa.
Pertandingan yang rencananya berlangsung di Stadion Madia Minggu dalam kurung 2/6 awalnya didaftarkan sebagai FIFA Matchday yang berarti seharusnya memberikan poin FIFA bagi kedua tim. Namun atas permintaan pelatih Shin Tae-yong, laga tersebut diubah menjadi latihan biasa. Sumarji menjelaskan bahwa Shin Tae-yong sendiri yang meminta perubahan ini. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan uji coba tersebut dengan mencoba banyak pemain, terutama menjelang laga krusial melawan Irak dan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi rekan-rekan sekalian, ada perubahan dalam friendly match internasional ini, kata Sumarji kepada Bola Sport.com. Permintaan Coach Shin Tae-yong adalah mengubahnya menjadi training match agar bisa memainkan pemain sesuai kebutuhan, tidak hanya 6 pemain. Keputusan ini diambil pada Jumat dalam kurung 31/5 dan telah dilaporkan serta disetujui oleh FIFA. Sumarji memastikan bahwa perubahan ini berarti tidak ada poin FIFA yang akan diperoleh. Awalnya friendly match internasional ada poin, tapi karena sesuatu hal, Coach Shin ingin ada perubahan. Jadi tidak ada poin, pungkasnya. Dengan keputusan ini, fokus sepenuhnya akan dialihkan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi mendatang tanpa tekanan tambahan dari perolehan poin FIFA. Bagaimana dampaknya terhadap performa skuad Garuda? Hanya waktu yang akan menjawab. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. Shin Tae-yong ungkap rahasia, inilah dua keuntungan besar mengubah laga Indonesia versus Tanzania menjadi training match. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memiliki dua keuntungan besar dengan mengubah pertandingan uji coba melawan Tanzania menjadi latihan tanpa perhitungan poin FIFA. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Madia, Kompleks Gelora Bung Karno dalam kurung GBK Jakarta pada Minggu dalam kurung 2 Juni 2024 awalnya dijadwalkan sebagai laga persahabatan yang dihitung dalam poin FIFA. Namun atas permintaan Shin Tae-yong, format pertandingan diubah menjadi training match. Permintaan Coach Shin Tae-yong diubah jadi training match, ujar Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji dikutip dari Bola Sport.com. Dengan perubahan tersebut, dua keuntungan utama yang diperoleh Shin Tae-yong adalah: 1. Kesempatan menjajal seluruh pemain. Shin Tae-yong memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba seluruh pemain yang dipanggil. Dari 23 pemain yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, hanya Jay Itzes dan Justin Hubner yang belum bergabung. Itzes bahkan diperkirakan akan bergabung paling lambat karena masih memperkuat Venezia FC dalam play-off promosi ke Serie A pada 3 Juni 2024. Agar bisa memainkan pemain sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya 6 pemain, ucap Sumarji. 2. Bebas dari tekanan target dengan menghapus perhitungan poin FIFA. Shin Tae-yong dan timnas Indonesia bebas dari tekanan target dalam laga ini. Kita sudah sepakat dengan Tanzania bahwa ini laga tier 1, tetapi kita melakukan pergantian 6 pemain lebih, jelas Shin Tae-yong. Tanpa fokus pada hasil akhir, Shin Tae-yong dapat lebih memusatkan perhatian pada peningkatan fisik dan performa pemain menjelang laga melawan Irak dan Filipina. Untuk match besok lebih penting meningkatkan performa dan uji coba fisik para pemain, kata STY. Supaya pemain bisa bermain lawan Irak dengan 90 menit penuh daripada melihat hasil. Pertandingan antara Indonesia dan Tanzania akan disiarkan langsung di Indosiar mulai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat.
Setelah ini, pasukan Merah Putih akan menjamu Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Dengan perubahan strategis ini, Shin Tae-yong berharap dapat memaksimalkan potensi tim dan memastikan persiapan optimal menuju laga-laga krusial mendatang. Bagaimana hasil dari strategi berani ini? Saksikan pertandingan dan temukan jawabannya. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep Rahasia terungkap, Shin Tae-yong belum analisa Tanzania. Apa yang terjadi selanjutnya? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong membuat pengakuan mengejutkan jelang laga uji coba melawan Tanzania. Dalam persiapan menghadapi pertandingan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, pada Minggu 26/2024. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa dirinya belum menganalisa kekuatan tim lawan yang saat ini berada di peringkat ke-119 FIFA. Jujur saja, saya belum sempat analisis Tanzania, ujar Shin Tae-yong kepada media. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa fokus utamanya adalah memantau kondisi dan performa pemain timnas Indonesia. Dengan banyak pemain yang baru saja berlibur setelah kompetisi Liga 1 dan Liga Eropa berakhir, uji coba ini menjadi kesempatan untuk melihat kesiapan mereka sebelum menghadapi laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kemenangan dalam salah satu dari dua laga tersebut akan memastikan timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Mungkin persiapan atau analisis tim Tanzania, saya akan fokus pada fisik dan kondisi para pemain kami, kata Shin Tae-yong. Jadi akan lebih fokus pada permainan kami sendiri saat melawan Tanzania. Shin Tae-yong menekankan bahwa hasil pertandingan melawan Tanzania bukanlah prioritas. Yang terpenting adalah performa tim dalam laga melawan Irak dan Filipina. Oleh karena itu, ia meminta agar netizen tidak terlalu memperhatikan hasil laga melawan Tanzania. Semua fokus pada tanggal 6 Juni lawan Irak, karena banyak pemain yang istirahat dan liburan juga, jelas Shin. Besok akan cek kondisi para pemain seperti apa, jadi tidak akan fokus sama sekali terhadap hasil. Mohon jangan melihat hasil besok seperti apa, tuturnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah strategi Shin Tae-yong membawa hasil yang diharapkan? Saksikan pertandingan dan temukan jawabannya.